Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kembali lagi dengan saya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas mengenai adab menggunakan sosial media. Tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami konsep adab menggunakan media sosial. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis dalil nakli menggunakan media sosial. Yang ketiga, peserta didik dapat menerapkan adab menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja, topik yang pertama yaitu pentingnya adab menggunakan sosial media. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian memanfaatkan media sosial ya. Dan juga pasti kalian tidak asing dengan yang namanya Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, WhatsApp. Ya, pasti kalian tidak asing ya dengan aplikasi tersebut. Ya, jadi aplikasi-aplikasi tersebut merupakan aplikasi media sosial yang saat ini sering sekali digunakan. Tapi apakah kalian tahu media sosial itu apa? Mari kita bahas. Jadi, media sosial merupakan alat komunikasi yang sangat membantu manusia, khususnya di era 4.0. Salah satu manfaat dari penggunaan media sosial yaitu media sosial memungkinkan penggunanya untuk berkomunikasi dengan banyak orang tanpa dibatasi oleh jarak dan waktu. Tetapi, di samping banyaknya manfaat dari penggunaan media sosial, hal itu seringkali menimbulkan permusuhan dan juga pertikaian. Oleh karenanya, sebagai pengguna media sosial yang baik, tentu kita harus melakukan yang namanya filtrasi. Apakah kalian tahu filtrasi itu apa? Filtrasi adalah upaya untuk menyaring sumber informasi supaya kita terjauhkan dari yang namanya berita bohong atau berita hoax. Maka dari itu, ketika kita menggunakan media sosial, kita sangat memerlukan adanya adab. Hal itu ditujukan supaya kita terjauhkan dan terhindarkan dari dampak negatif penggunaan media sosial. Topik yang kedua yaitu pengertian adab menggunakan sosial media. Secara etimologis, adab adalah istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti adat istiadat yang menunjukkan suatu kebiasaan dari orang-orang yang dianggap sebagai model dalam suatu lingkungan. Syekh Muhammad An-Naquib Al-Atas memberikan pengertian mengenai adab sebagai ilmu tentang tujuan mencari pengetahuan, sedangkan tujuan mencari pengetahuan dalam Islam ialah menanamkan kebaikan dalam diri manusia sebagai manusia dan sebagai pribadi. Adab yang berarti etika. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya adab menggunakan media sosial yaitu sikap atau perilaku. Adab yang artinya sikap atau perilaku. Jadi, pengertian adab menggunakan media sosial yaitu sikap atau perilaku yang harus dikedepankan oleh setiap orang dalam menggunakan media sosial, yang mana bertujuan untuk menghindarkan penggunanya dari hal-hal yang menimbulkan permusuhan, perpecahan, dan permasalahan. Topik yang ketiga, kita akan membahas mengenai dasar nakli adab menggunakan media sosial. Media sosial memang belum ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, tetapi Allah sudah memberikan pengetahuan kepada Nabi Muhammad mengenai etika atau tata cara dalam berkomunikasi dengan orang lain. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya
Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuanmu yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu. Ayat ini memberikan pesan kepada orang-orang yang beriman. Apabila datang kepadamu seorang fasik yang memberikan berita, maka kamu harus meneliti kebenarannya, meneliti dari mana asal sumber berita tersebut, agar berita tersebut tidak mencelakakan orang lain. Adapun hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang artinya dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang Muslim adalah orang yang mampu membuat rasa aman orang lain dengan menjaga lisan dan tangannya. Sedangkan orang yang hijrah adalah seseorang yang berpindah guna menjauhi hal-hal yang dilarang oleh Allah. Topik selanjutnya yaitu adab menggunakan sosial media. Yang pertama, menyampaikan informasi dengan benar. Sebagai pengguna media sosial yang bijak, alangkah baiknya jika kita dapat menyaring berita-berita tersebut agar kita terhindar dari berita bohong atau berita hoax. Kemudian yang kedua, menghindari prasangka suudzon atau buruk sangka, ghibah, fitnah, dan tajasus. Yang ketiga yaitu meneliti fakta. Ketika kita mendapatkan suatu berita dari media sosial, maka lebih baik kita meneliti apakah berita tersebut tengah terjadi saat ini, apakah berita tersebut benar-benar terjadi saat ini dan atau tidak benar-benar terjadi saat ini. Kemudian yang keempat, menghindari namimah atau adu domba. Kemudian yang kelima, menghindari sukhriyah. Yang keenam, bijak dalam bermedia sosial. Yang ketujuh, dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Kemudian topik selanjutnya yaitu penerapan karakter dalam adab bermedia sosial. Yang pertama, saling menghormati, yaitu dengan menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sopan ketika berkomentar. Tidak menggunakan kata-kata kasar, tidak menggunakan kata-kata jelek, yang mengumpat, dan lain-lain. Yang kedua, menghindari menyebarkan berita yang berisi perkataan yang berburuk sangka, mencari-cari kesalahan orang lain, dan menggunjing orang lain, agar kita juga bisa merasakan kenyamanan dalam bermedia sosial. Yang ketiga, hanya menyebarkan berita yang memiliki manfaatnya saja. Kemudian yang keempat, bertutur kata yang baik dan tidak menyinggung suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian yang kelima, saling menghormati dengan tidak mengolok-olok atau menggunjing orang. Topik selanjutnya yaitu hikmah menggunakan adab dalam bermedia sosial. Yang pertama, terhindar dari berita hoaks atau bohong, karena kita dalam bermedia sosial bisa menyaring suatu informasi, makanya kita dapat terhindar dari berita hoaks atau berita bohong. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nyaman dalam berinteraksi di media sosial. Kemudian yang keempat, terjalin hubungan yang harmonis antar sesama. Nah, ini berhubungan dengan poin yang tadi. Kemudian yang kelima, terhindar dari tindakan yang diskriminatif apabila menyangkut unsur sara. Kesimpulan dari video pembelajaran kita kali ini yaitu adab bermedia sosial. Adab bermedia sosial merujuk pada seperangkat norma atau etika yang mengatur perilaku kita saat menggunakan media sosial. Hal ini mencakup bagaimana kita berinteraksi, berkomunikasi, dan berbagi informasi di dunia maya. Secara sederhananya, adab bermedia sosial adalah panduan tentang bagaimana menjadi pengguna media sosial yang baik dan juga bertanggung jawab. Dalam bermedia sosial,
kita harus menerapkan adab yang baik. Apabila kita dapat menerapkannya, maka kita akan mendapatkan yang pertama, terhindar dari berita hoaks atau bohong. Yang kedua, mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang ketiga, menumbuhkan rasa nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang keempat, terjalinnya hubungan yang harmonis antara kita dan orang lain. Yang kelima, terhindar dari tindakan diskriminatif. Baik, itu tadi materi dalam video pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.